Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Rizka Sumala Rohmah, saya Tiara Keputrian, saya Sucian Rini Gunawan, saya Titan Saiful Malik. Kegiatan kami hari ini adalah Satu lagi nih, kenalin anggota kami yang sayangnya berhalangan hadir waktu seminar. Yuk lihat videonya. Halo, nama saya Anya Rahayu. Kegiatan kami hari ini adalah seminar yang bertema Selamat menyaksikan. Telah diselenggarakan seminar budaya bertema Tata Ruang Parahyangan untuk Bumi yang Lebih Baik sebagai bagian dari kegiatan Pekan Wisata Budaya. Kegiatan ini menghadirkan 3 narasumber dan 1 tokoh inspiratif yang dimoderatori oleh Dr. Roni Hidayat SMPD. Seminar ini berlangsung pada hari Sabtu 1 November 2025 bertempat di Aula Geoteater Rancakalong dan diikuti oleh peserta dari berbagai kalangan. Untuk narasumber pertama yaitu Bapak Rahayat Dijati yang menjelaskan mengenai tata ruang dan waktu. Bilangan parahyangan dihitung mulai dari 0. Hir itu suci, wang itu luang, narawangan itu cahaya. Itu merupakan keseimbangan antara ruang dan waktu. Dalam filosofi ini, setiap arah mata angin memiliki makna. Tata ruang ini terdiri dari 1 titik pusat dan 8 penjuru mata angin. 8 itu adalah ru, 0 itu mir, 1 ling, 2 lang, 3 na, 4 ra, 5 wang, 6 an, 7 wa, 8 ru. Kompas parahyangan bagian atas melambangkan waktu, sedangkan bagian bawah melambangkan ruang. Narasumber kedua yaitu Bapak Agus Sukondi, SHUT MSI, menyampaikan materi yang berfokus pada nilai-nilai kebudayaan yang tidak boleh punah dari kehidupan kita. Nah, beliau ini menegaskan bahwa sebagai manusia, khususnya sebagai pribumi, kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya yang telah diwariskan oleh para leluhur. Nilai tersebut bukan sekedar tradisi, tapi juga identitas dan jati diri bangsa yang menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan. Dalam pemaparannya, Bapak Agus Sukondi menjelaskan bahwa salah satu cara agar budaya tidak hilang adalah dengan terus menghadirkan ruang-ruang edukasi dan diskusi, seperti melalui seminar yang bertema Tata Ruang Parahyangan untuk Bumi yang Lebih Baik. Beliau ini mengungkapkan bahwa tidak semua ruang dapat dimanfaatkan secara baik apabila manusia kehilangan nilai budayanya. Nah, oleh karena itu, melalui kegiatan seminar ini, diharapkan generasi selanjutnya atau generasi kita masa kini dapat memahami pentingnya ruangan budaya untuk menjaga kearifan lokal, serta terus melestarikan nilai-nilai budaya agar tidak punah dan tetap hidup dari generasi ke generasi. Narasumber yang ketiga yaitu Ayah Nunuh Manusia Pohon. Ayah Nunuh membahas tentang pohon. Pohon adalah tanaman yang mempunyai batang dan daun. Alasan harus banyak menanam pohon karena pohon memberi oksigen yang kita butuhkan untuk bernafas. Selain itu, pohon juga menyerap air supaya tidak banjir, menjaga tanah supaya tidak gampang rusak, dan bikin udara menjadi bersih dan sejuk. Makanya, kita harus banyak menanam pohon supaya lingkungan tetap sehat dan nyaman untuk semua makhluk hidup.
Ada juga beberapa fungsi pohon. Yang pertama, penyedia oksigen. Yang kedua, penetralisir racun di udara. Yang ketiga, penahan longsor. Yang keempat, penahan erosi. Yang kelima, pemecah angin. Yang keenam, peredam suara atau kebisingan. Yang ketujuh, sumber bahan obat. Lalu yang terakhir yaitu sumber bahan pangan. Nah, di negara Afrika atau Papua, pohon bisa dijadikan tempat tinggal karena pohon seperti baobab dan pohon tinggi lain punya batang yang besar dan kuat untuk dipakai berteduh dan melindungi dari hewan. Kegunaan pohon juga, misalnya untuk kebutuhan manusia itu kayu buat bikin lemari, meja, dan bangunan, daun dan buah sebagai makanan, serta serat untuk pakaian dan kerajinan. Nenek moyang kita sangat konservasi atau peduli lingkungan banget, karena nenek moyang kita sangat peduli lingkungan karena mereka hidup dengan alam dan tahu kalau menjaga pohon dan alam itu sangat penting supaya bumi tetap sehat dan kehidupan bisa terus berlanjut tanpa rusak. Banyak nama kampung yang diambil dari nama pohon, terutama di Rancakalong. Nah, kenapa? Karena alasannya zaman dulu lembur atau tempat memakai nama pohon itu karena pohon itu jadi penanda penting di lingkungan sekitar. Pohon besar dan kuat biasanya dipilih buat menandai suatu tempat karena mudah dikenali dan dianggap punya arti khusus, seperti simbol kehidupan atau perlindungan bagi warga di sekitar. Nama tempat dari pohon juga membantu orang zaman dulu mengenal lokasi dengan lebih mudah lewat ciri alam yang dekat dengan mereka. Budaya-budaya yang sudah hilang di bangsa kita tentang kebiasaan menanam pohon, contohnya dulu mau anak lahir di tanah atau di air atau di api, pasti orang tuanya itu menanam pohon karena dulu belum ada kalender Masehi. Terus contoh lain juga saat orang yang mau menikah di zaman dulu pasti tanam pohon. Nah, dalam ketahanan sebuah bangsa itu harus ditepung oleh 3 unsur. Yang pertama, ketahanan lingkungan atau ekologi. Yang kedua, ketahanan pangan atau ekonomi. Lalu yang terakhir, ketahanan sosial budaya. Nah, selanjutnya di sini ada tokoh yang sangat inspiratif, yaitu Bunda Uli Sigarusadi dalam topik bencana budaya. Dalam penjelasannya, beliau mengatakan apa yang dimaksud bencana budaya. Nah, sebelum ke bencana budaya, di sini ada mata air. Nah, mata air itu bagian daripada budaya masyarakat lokal. Nah, dalam acara ini, Bunda Uli itu menjelaskan, di sini tuh generasi muda itu sangat pesat dalam menyerap semua pengetahuan, tapi kadang jangan kita lupakan pengetahuan masyarakat lokal atau yang diketahui itu yaitu kearifan lokal. Nah, kadang kita cuma tahu dari bilang aja kearifan lokal, tapi tidak tahu apa dampaknya jika kearifan lokal ini apa berbahaya enggak untuk kehidupan kita sebagai masyarakat. Jadi banyak yang kita lihat sekarang anak-anak itu banyak yang lupa atau banyak yang tidak ingat lagi adanya tradisi, adat, permainan lokal. Nah, sekarang itu yang dilestarikan itu permainan lokal. Yang anak-anak ya, itu permainan lokal itu dilestarikan ya kesannya tak seperti main-main aja, tapi sebetulnya menurut beliau itu ada satu pengetahuan turun-temurun dan orang tua juga yang mempunyai nilai. Jadi semuanya itu penting. Jangan dianggap enteng permainan anak-anak itu. Maka jika permainan lokal hilang, maka jati diri sebuah kebudayaan daerah itu luntur. Kalau luntur, maka kita kehilangan jati diri kita sebagai bangsa yang berbudaya. Nah, dari semua pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa keempat tokoh sepakat bahwasanya manusia, budaya, dan alam adalah satu kesatuan. Keseimbangan ruang dan waktu, pelestarian budaya, dan menjaga alam seperti pohon serta mata air adalah kunci kehidupan. Hilangnya kearifan lokal akan menyebabkan bencana budaya dan kerusakan lingkungan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.